Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Haji Syafi'i. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang berkaitan dengan ITERIS manajemen yang berjudul Analisis Resiko Teknologi Informasi berbasis ITERIS manajemen menggunakan ISO 31000 studi kasus British Telecom University. Kesimpulan pada artikel mencakup proses berjalannya pada objek penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian. Baiklah, yang pertama kita akan bahas proses berjalan pada objek. Yang pertama, identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplit sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satunya aspek penting dalam identifikasi risiko adalah daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain: yang pertama, brainstorming, yang kedua survei, yang ketiga wawancara, yang keempat informasi historis, yang kelima kelompok kerja, dan lain-lain. Baiklah, seterusnya analisis resiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahapan berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensi terjadi seberapa besar survei dan probabilitas terjadi risiko tersebut. Penentuan terjadi suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi, sehingga pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang baik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dan implementasi perencanaan manajemen risiko. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset implementarial. Hasil akhir dari analisis risiko adalah penentuan risiko, contoh tingkat bahaya, dan kemungkinan dari bahaya yang terjadi. Selanjutnya, evaluasi risiko. Proses yang biasanya digunakan untuk menentukan manajemen risiko dengan membandingkan tingkat risiko terhadap standar yang telah ditentukan, target tingkat risiko, dan kriteria lainnya. Tujuan evaluasi yaitu yang pertama mengetahui yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Yang kedua, menentukan risiko mana yang tidak lanjuti dengan penanganan, dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Selanjutnya, pengolahan risiko. Jenis-jenis cara mengelola risiko. Yang pertama, menghindari risiko, berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. Yang kedua, berbagai risiko, yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. Selanjutnya, mitigasi, yaitu melakukan pelakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau mengurangi dampak risiko bila terjadi atau mengurangi keduanya. Selanjutnya, menerima risiko, yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut. Selanjutnya, perumusan masalah. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah: yang pertama, bagaimana analisis risiko teknologi informasi terhadap sistem.
igresis menggunakan ISO 31000. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko teknologi informasi igresis saat ini dan seperti apa perlakuan risiko yang diberikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah yang pertama, melakukan tahapan dan proses analisis risiko teknologi informasi berbasis risk management, suatu dengan standar dan kerangka kerja ISO 31000. Yang kedua, mengetahui tingkat risiko teknologi informasi igresis saat ini, perlakuan risiko yang diberikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil risiko yang dilakukan pada tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setelah melakukan serangkaian proses manajemen risiko, maka didapatkan hasil tingkat risiko pada sistem igresis. Risiko yang berada pada level tinggi adalah risiko yang memiliki nilai kemungkinan dan nilai dampak yang tinggi pada sistem igresis. Risiko yang memiliki nilai risiko paling tinggi adalah database server down. Dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi adalah seluruh layanan igresis tidak dapat berjalan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat terhadap risiko tersebut. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hampir semua aset atau perangkat pendukung jaringan pada sistem igresis membutuhkan koneksi dan asupan listrik yang baik dan konstan agar perangkat dapat berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu perlu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan listrik dan koneksi jaringan untuk mendukung jalannya sistem dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.